Salah satu tujuannya di dalamnya adalah berpuasa. Yang diperintahkan Allah kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ramadan itu menyediakan kepada kita sebuah fasilitas yang sangat VVIP. Apa itu? Bulan suci Ramadan menjanjikan kita yakni mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kita ini menyadari bahwa kita bukanlah orang yang tanpa salah dan dosa. Tidak ada dalam kehidupan dunia ini satu orang pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Dan kita, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menerima orang yang suci dan bersih. Orang yang bersih dan suci inilah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang layak mendapatkan tempat kemuliaan di sisinya. Oleh karenanya Ramadan menyediakan kepada kita yakni fasilitas agar kita menjadi orang yang bersih dan suci. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di mana-mana man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Ini hal yang terindah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka kata kuncinya ada dua. Agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, tentunya adalah berpuasa dengan memenuhi dua syarat. Jadi puasa yang kita lakukan hakikatnya adalah salah satu tujuannya adalah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa yang dasar puasanya iman, makanya di dalam Al-Qur'an bukan Islam yang diseru, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi yang diseru adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kok yang disuruh orang yang beriman? Karena orang Islam belum tentu dia saat ini berpuasa. Karena masih banyak orang-orang yang KTP-nya Islam, yang ngaku agama Islam, tapi sampai detik ini dia nggak berpuasa. Masih anteng-anteng makan di pinggir jalan, masih anteng-anteng merokok sambil jalan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal agamanya Islam. Makanya yang diseru oleh Allah kepada kita adalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya orang-orang yang beriman yang dia pasti akan mengerjakan daripada saum Ramadan itu sendiri. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dasarnya iman, bukan karena ingin dipandang orang, bukan karena tidak enak. Dan kemudian wahtisaban, dia hati-hati di dalamnya, dia memperhitungkan di dalamnya. Apa yang diperhitungkan? Bahwa jangan sampai pahala Ramadan di bulan puasa di Ramadan ini akan hilang, lenyap, sehingga tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kehati-hatian, perlu ihtisaban. Artinya apa? Menanamkan keikhlasan di dalam diri kita bahwa melaksanakan puasa itu murni adalah dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang yang berpuasa ihtisaban, dia akan hati-hati dengan menggunakan panca inderanya. Terutama yang paling dominan ini adalah lisannya. Lisannya, karena manusia yang dipandang adalah ucapan dan perbuatan. Perbuatan dan ucapan ini yang menentukan apakah siapa dia. Ketika orang mengatakan A kemudian melakukan A, maka kita meyakini dia adalah A. Oleh karenanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan daripada perkataan-perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah tidak berhajat terhadap meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya sia-sia bagi orang yang tidak mampu menahan lidahnya dari perkataan-perkataan dusta, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ucapannya tersebut. Oleh karenanya sepanjang Ramadan
kita jaga. Kita jaga bukan hanya perut kita ini, bukan hanya furuj kita ini, tetapi yang kita jaga adalah seluruh panca indera kita. Ya, kalau bisa lebih meningkat lagi kita menjaga hati kita. Tetapi dengan kita menjaga panca indera kita saja dari hal-hal yang diharamkan, baik itu ucapan, perbuatan, itu udah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita khawasul khawas, meningkat kepada bagaimana menjaga hati kita. Lah, mudah-mudahan kita bisa meningkat kepada orang-orang yang berpuasa seluruh panca indera yang lahiriah maupun batiniah, baik yang panca indera yang ada di depan kasat mata maupun hal-hal yang sifatnya tidak tertampak di dalam mata, yakni amalia hati. Nah, ini yang akan membuat Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita adalah fasilitas Ramadan dengan puasanya. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama sungguh-sungguh dalam berpuasa ini dalam rangka mencapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara jaga puasa kita dari hal-hal yang akan membatalkan pahalanya. Karena hal ini akan merupakan asyam li wa ana ajzibi. Puasa itu kata Allah adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan atau menilai apa dan bagaimana penilaian tersebut diserahkan kepadaku. Artinya sekarang kalau misalnya kita di sekolah atau di kampus untuk menilai itu kan asesor, bukan Pak Menteri. Nah, sekarang yang menilai Pak Menteri langsung. Logikanya begitu, ada logiknya. Kalau biasa yang mencatat itu kan malaikat, raqib wa atid. Sekarang Allah yang memantau langsung kepada kita. Maka pada saat Allah memantau atau meninjau kepada kita, maka pada saat itulah kita harus memanfaatkan. Dan siap puasa yang kita lakukan adalah Allah yang memberikan penilaian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan khusus dengan puasa kita Allah jaga. Allah berikan puasa-puasa kita puasa yang makbul, puasa-puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita orang-orang yang diampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.